Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan al-jamal wa jalal, diberikan sifat jamal wa jalal. Selain diberikan ketampanan keindahan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi Muhammad kekasihnya Allah juga diberi al-jalal yang namanya kewibawaan, haibah. Jadi orang zaman dulu ketika lihat Nabi Muhammad gemetar, tidak sempat melihat kata-kata petunjuk karena melihat kewibawaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, seluruhnya beranak saya lawan dengan Muhammad. Sampai kepada Muhammad gemetar melihat kewibawaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi berkisahkan tentang akhlak Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana Allah SWT sering memuji Nabi Muhammad dalam surah Al-Qalam ayat keempat berjasa Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Nabi Muhammad berada pada akhlak yang azim dan sangat mulia. Saking mulianya akhlak Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itulah kehormatan dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hadis Muhammad Rasulullah ini selalu dibacakan sirah Nabawiyah? Tujuannya kita lain dan tidak bukan. Yang pertama agar kita kenal dengan Nabi Muhammad. Kita hidup di akhir zaman sangat jauh dalam waktu dengan Nabi Muhammad, jauh sekali. Sehingga banyak hal-hal tentang kehidupan Nabi Muhammad yang kita tidak ketahui. Jadi dengan adanya majelis-majelis ini, kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad, semakin kenal dengan akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga kita umatnya bisa dekat dalam berakhlak, berperilaku dan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meniru kalau kita tidak kenal? Nah, tahap untuk kita bisa meniru mencintai Rasulullah, yang pertama adalah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya kita mengaji sirah Nabawiyah, yaitu sejarah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini kita ulang lagi sedikit. Apakah masih ingat di mana dilahirkan Nabi Muhammad? Dilahirkan di kota Mekah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siapa? Nah, Sayyidatina Aminah. Maka disingkat oleh orang Malaysia dari Siti. Asal katanya Sayyidatina Aminah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta, wahai aku anta engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang berpercaya. Jadi kalau di dunia ini kita cinta dengan Muhammad, maka kelak di akhirat nanti kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira bersama Nabi Muhammad yang di akhirat, di mana kita? Di surga atau di neraka? Hah? Di surga apabila kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita ada yang akhir, hari akhir. Ada yang mizan, hari pertimbangan, di mana amal ibadah kita akan diperhitungkan di hadapan Allah. Nanti di hari akhirat nanti akan dibantu oleh syafaat yang paling utama adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Rasulullah SAW memberikan syafaatnya? Kepada umatnya yang senang berselawat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin kita ucapkan dengan lisan kita, saya cinta kepada Rasulullah. Namun bukti cinta ini bukan hanya lisan kita ucapkan, tapi juga kita praktekkan dalam perilaku kita kehidupan sehari-hari. Nah, terlebih kaum ibu-ibu
Kalau ibu-ibu ini seharusnya harus lebih cinta dan terima kasih kepada Nabi Muhammad, di mana sebelum adanya Nabi Muhammad, kaum wanita itu pada masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sebelum masuk Islam, para wanita itu dibolehkan hidup menjadi aib kepada bangsa Arab. Para wanita itu diasingkan. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, para wanita ini diangkat derajatnya menjadi mulia. Maka kita harus ibu-ibu harus lebih banyak cintanya dan selawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, sedangkan di dunia dimudahkan segala hajatnya. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad hadisnya, doa seorang hamba itu bertahan di antara langit dan bumi, terkatung-katung dengan sampai kepada Maha Kuasa. Kayak kita kasih proposal, nggak sampai kepada kepala dinasnya, masih bertahan di tabiknya atau masih bertahan di stafnya. Bagaimana bisa sampai? Syaratnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak istijabah, tidak dikabulkan suatu doa apabila dalam doa tersebut meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syarat berdoa yang pertama memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Syarat yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau setiap berdoa, tuan-tuan kita di sini pasti mulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keduanya apa? Inilah syarat-syarat agar doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keuntungan orang yang lagi berselawat adalah dimudahkan segala hajat dalam kehidupannya. Nabi Muhammad adalah kasih Allah. Kita mencintai Nabi Muhammad agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita juga memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan ini kita berada pada tanggal 23 Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak amal ibadah, menyiapkan diri agar kita sanggup menghadapi bulan Ramadan. Misalkan di bulan Rajab ini Rasulullah SAW memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikanlah kami Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, man fariha bi Ramadan haram Allah jasadahu ala nar. Atau kama kata ayat, man fariha bi Ramadan ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang senang menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan hatinya, ibadahnya, fisiknya menyambut Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa. Senang saja dengan memasuki bulan Ramadan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Semua mahamurahnya Allah, keampunan Allah ini kita ketahui lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianjurkan kita memperbanyak ibadah ini biar kita sampai kepada bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya kalau kita tahu betapa agungnya bulan Ramadan, niscaya kita meminta 11 bulan lainnya menjadi bulan Ramadan. Nah, karena kita tahu betapa agungnya bulan Ramadan, jadi kita harus berdoa terus agar kita sampai di bulan Ramadan. Misalkan kita dicabut oleh Allah nyawanya pada 1 Ramadan, kita mendapatkan keampunan berkat bulan Ramadan. Makanya kita berharap kepada Allah dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Wabahnya bulan Ramadan. Nah,
Yang pertama, membiasakan diri kita berpuasa. Oleh karena itu Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya kita terlatih terus bersama Allah. Jangan di hari pertama Ramadan kita terasa siang laparnya berpuasa. Jadi untuk berlatih kita tahan banting dan melatih di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya kita latih terus. Ada puasa sunat Senin dan Kamis, puasa sunat di bulan Rajab, puasa sunat bulan Sya'ban, agar kita terbiasa memperbanyak amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Begitu juga mungkin ada Al-Quran yang mungkin tidak pernah baca selama 8 bulan belakang. Al-Quran di rumah mungkin sudah berdebu, tapi punyanya di dalam Ramadan itu paham. Tapi ya itu kalau berpintas kebiasaan itu di beberapa bulan Ramadan itu mustahil. Nanti pasti ada kesibukan lain di Ramadan. Makanya kita awali persiapan hati kita dan batin kita pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, agar kita benar-benar siap menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Mungkin itulah sekian tentang sejarah-sejarah dan percikan daripada episode kisah-kisah Nabi Muhammad, yang tujuannya Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita semua umatnya masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ya yadkhulul jannah la yadkhulul jannah illa man qala la ilaha illallah." La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man qala la ilaha illallah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, makanya disebut kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tadi dalam kita baca tadi ada 40 kali kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Sementara apakah orang yang berdosa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah kita masuk surga? Tidak. Nah, ibaratnya begini. Kalau kita punya kunci istana, kita ibaratkan ada istana yang terkuat. Kita di sana berada. Kita punya kunci pembukaan misalkan, pembukaan bupati. Kita punya kuncinya. Apakah kita bisa sampai masuk ke dalam sana kalau cuma punya kuncinya? Tidak bisa. Jadi usaha kita untuk sampai ke istana adalah dengan mengerjakan, berjalan, berusaha, mencari alamat, berjalan menuju istana. Begitu juga dengan surga. Kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang bukan Islam, yang tidak pernah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak punya kunci surga. Walaupun mereka berbuat baik ini, tapi mereka tidak punya kuncinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, disinilah betapa agungnya umat Islam. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan yang menuju surga adalah mengerjakan jalan-jalan kebaikan. Kalau kita punya kuncinya tapi kita tidak berjalan, tidak akan sampai, tidak akan masuk ke dalam istana. Begitu juga dengan surga. Kalau kita cuma punya kuncinya tapi kita tidak menuju surga, itu berjalan menuju surga, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah, kuncinya kita sudah punya. Apa jalan menuju surga? Jalan menuju surga adalah mengerjakan kebaikan. Salah satu jalan adalah kita mudah menuju surga. Kita harus tahu dulu mana yang baik, mana yang buruk. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk ini butuh yang namanya ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan
jannah, maka Allah akan memudahkannya dalam menuju surga. Jadi kuncinya sudah ada. Biar jalan kita mudah masuk surga, nggak susah. Mungkin mau masuk pondok itu udah mau RT kamu udah. Mau ke pondok nanti itu udah kemana udah ke tapak dulu. Jadi biar kita mudah cepat masuk ke dalam pondok tadi, kita harus tahu dulu dengan ilmu mana jalannya, mana alamatnya, mana pintu gerbangnya. Begitu juga dengan surga, kita harus tahu dulu ilmunya biar kita mudah masuk surga. Biar kasih nanti kasih dihantam. Begitu juga dengan surga. Biar kita mudah masuknya karena kita sudah punya kuncinya. Biar kasih dulu gerakan. Biar kasih dulu kemana-mana, maka kita harus punya ilmu. Maka majelis ilmu seperti ini apabila ada hadir, insya Allah ini mempermudah jalan kita menuju surga. Kita hamba Allah yang berdosa, semuanya nanti akan masuk surga. Tapi nanti ada sebagian dari kita yang transit dulu di neraka baru masuk surga. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya para sahabatnya, Rasulullah, man aba, siapa yang tidak mau memilih Rasulullah? Mereka adalah mereka yang tidak mematuhi semua perintah Allah dan melanggar perintah Allah. Mereka adalah orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang mau hanya yang tidak mau, tapi dibuktikan dengan amalan ibadahnya, pekerjaannya, amaliannya sehari-hari harus sesuai dengan jalan-jalan menuju surga. Nah, begitulah jalan-jalan kita, amal-amal ibadah kita yang bisa kita sampai kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan sampai ke surga, yaitu adalah kebaikan. Terakhir, di akhirat nanti sebelum kita masuk ke dalam surga, amalan yang pertama sekali dihisab di akhirat nanti adalah salat. Sebelum amalan sedekah, sebelum amalan-amalan lain, amalan yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalan ma yuhasabu 'inda Allah yaumil qiyamah as-shalah." Amalan yang paling pertama sekali dihisab, dihitung oleh Allah di hari akhirat nanti, di yaumil hisab, di hari perhitungan adalah salat. Makanya kita benahilah salat kita. Setelah kita punya rasa cinta kepada Rasulullah sehingga kita tidak berat mengamalkan sunnahnya, kita kerjakanlah salat, karena salat adalah perintah yang paling utama. Biar salat kita sah dan diterima oleh Allah SWT, maka kita perlu ilmu tentang salat. Bagaimana cara berwudu yang sah, bagaimana cara salat yang sah, bagaimana kalau terkena najis. Nah, makanya kita perlu juga belajar ilmu fikih. Nah, ini ilmu fikih tentang salat selanjutnya akan dikupas oleh tengku kita, tengku Syekhullah. Kepada tengku Syekhullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awlabani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzil huda wal karamat. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Segala jenis rangkaian puji beserta syukur marilah sama-sama kita serahkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla, karena yang mustahak menerima puji itu hanyalah Allah Zul Jalal wal Ikram. Karena dengan kudrah dan iradahnya kita semua telah dapat menghadiri, dapat meringankan langkah untuk menghadiri majelis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Munawwarah dalam rangka kajian rutin Majelis Mahabbah Rasulullah alaihi wasallam, dan mudah-mudahan majelis ini selalu diberkati oleh Allah dan selalu mendapat keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat mereka dengan salam tidak pernah mendengar kata pesan yang tak ada jenuh-jenuhnya. Selalu kita bacakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Yang kita kirimkan kepada junjungan alam, kepada panutan yang titipkan kita bersama, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam dan salam juga kita kirimkan kepada para keluarga Rasulullah, para ahlul bait Rasulullah, para habaib beserta para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah ikut bersama Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Para mujahidin, mereka itu rela meninggalkan anaknya menjadi yatim demi agama Islam. Para mujahidin, mereka rela meninggalkan istrinya menjadi janda hanya karena agama Islam. Tugas kita adalah menjaga keharmonisan di dalam Islam. Jangan sampai perbedaan pendapat dapat merusak agama Islam. Kemudian salam taklim kita bersama kepada para alim ulama, kepada guru-guru kita sekalian, dan mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga penghormatan kami yang kami hormati kepada guru kami Tunku Muhammad Ridho Agung SPD selaku Khadimul MNR Aceh Selatan. Kemudian penghormatan kami kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Khatib, Tunku Bilal serta jajaran Masjid Jami' Munawwarah Jakarta Baru. Kemudian penghormatan kami juga kepada rekan-rekan sekalian, para pemuda, para pemudi, para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jemaah Majelis Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian, selebihnya kita untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah, kepada para keluarganya, para sahabat serta para alim-alim ulama dan juga guru-guru kita sekalian. Syai'ulillahi lahumul Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian, para jemaah Majelis Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan rasa syukur
kami Guru Muhammad itu karena secara adat, jikalau bukan karena guru kami, sungguh kami tidak berada di tengah para jamaah sekalian. Jadi saya bersyukur karena hadirnya majelis Mahabbah Rasulullah ini atau yang disingkat dengan MNR ini menjadi suatu wadah atau menjadi suatu pacuan bagi kaum pemuda atau pemudi tentunya untuk dapat belajar ilmu-ilmu agama, terkhusus ilmu fiqh. Yang mana ilmu fiqh ini selalu kita pakai, selalu kita gunakan di dalam ibadah kita. Karena berkata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Subhanah, barang siapa yang beramal dengan ketiadaan ilmu, fahuwa mardudatun la tuqbal, maka amalnya tersebut mardudatun la tuqbal, tidak ditolak, la tuqbal, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan ibadah dengan kejahilan, maka hadirnya majelis ini untuk menghilangkan kejahilan kebodohan yang ada pada diri kita, yaitu kebodohan daripada ilmu agama. Dan mudah-mudahan majelis ini selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk menghematkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pengajian. Bagi para jemaah yang ada kitab, boleh untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'i'u wujubil jum'ati sab'atu asya'. Faslun, ini satu pasal yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk melakukan ibadah salat Jumat. Jadi seseorang tersebut baru dia wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat, harus ada 7 syarat pada diri orang tersebut. Maka pada pasal ini akan dijelaskan wa syara'i'u wujubil Jum'ati, dan bermula segala syarat wajib Jumat sab'atu asya'. Ada 7 perkara syarat seseorang untuk melakukan ibadah salat Jumat, baru dikatakan dia wajib berjumat. Pada dirinya itu terdapat 7 syarat. Mana-mana 7? Yang pertama al-Islam. Yang pertama, seseorang tersebut tentunya beragama Islam. Kemudian mafhum mukhalafahnya, lawan daripada Islam, selain agama Islam, maka itu tidak diwajibkan Jumat. Yang pertama, seseorang tersebut wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat apabila seseorang tersebut beragama Islam. Kemudian lawannya kafir, baik itu kafir harbi maupun kafir zimmi, itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah salat Jumat. Tetapi apabila dia sudah mu'allaf, sudah masuk ke dalam agama Islam, itu baru wajib dia untuk melakukan ibadah salat Jumat. Bagaimana dengan murtad? Orang murtad yang pertama Islam, kemudian keluar dari Islam masuk agama lain, agama Katolik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Selama dia murtad, dia meninggalkan salat Jumat, dia itu tetap dikatakan berdosa. Apabila dia nanti kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadhakan seluruh ibadah yang wajib dan dia tinggalkan itu selama dia murtad. Kira-kira paham? Alhamdulillah. Kemudian syarat yang kedua yaitu balik, yaitu sampai umur. Kalau laki-laki 15 tahun,
Kalau perempuan 9 tahun. Kalau enggak, ditanda yang ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki. Umpamanya seseorang tersebut sudah sampai 15 tahun tetapi belum ihtilam bagi laki-laki, itu sudah dikatakan balik walaupun dia tidak ihtilam. Dengan apa baliknya? Tanda baliknya dia sudah sampai umur 15 tahun. Begitu juga perempuan apabila sudah sampai 9 tahun itu sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Itu tanda balik dari perempuan. Tetapi tunggu, saya baru sampai 15 tahun tetapi saya sudah mimpi basah, saya sudah ihtilam. Apa saya sudah balik? Kamu sudah balik. Walaupun umur kamu belum sampai 15 tahun, tapi jika kamu sudah ihtilam, maka itu sudah dikatakan balik. Karena kata balik bagi laki-laki khususnya itu ada dua tanda. Pertama, sampai umur dia 15 tahun, dan kedua dia sudah ihtilam, yaitu mimpi basah. Itu yang kedua, yaitu balik. Seseorang itu beragama Islam, kemudian dia balik, itu sudah wajib dia untuk melakukan ibadah Jumat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu berakal. Tentunya kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, tentunya kita semua berakal, kan? Jadi mafhum mukhalafah, lawan daripada berakal, yaitu majnun ataupun ma'arif. Kalau di dalam kitab dikatakan para kitab itu tidak wajib berjum'ah. Orang majnun, hewan-hewan tidak wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Kita yang berakal itu wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Kita berakal tidak melakukan ibadah salat Jumat, itu sama kita dengan orang yang tidak berakal dan tidak berakal, sama kita seperti orang majnun, orang ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal hurriyatu, yaitu orang yang merdeka. Orang yang merdeka, mafhum mukhalafahnya yaitu budak. Artinya budak ini tidak wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Kalau zaman sekarang sudah modern, kayaknya tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Kalau zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, para sahabat dulu banyak, termasuk salah seorang budak yang disyakkan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah masuk dalam surga, yaitu Bilal bin Rabah, yang dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah. Yang pertama yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu yang keempat, wahiyatu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya mencakupi ke atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadis tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu wajibatun 'ala kulli muslimin. Sembahyang Jumat ini wajib ke atas setiap orang Islam yang laki-laki, illa arba'ah, kecuali ke atas 4 golongan manusia yang laki-laki yang tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah salat Jumat. Yang pertama yang tidak wajib melakukan salat Jumat dalam hadis ini, yaitu abdun mamlukun, yaitu budak yang dipermiliki. Yaitulah lawan daripada orang merdeka tadi. Kemudian yang kedua, wa imra'atun. Imra'atun tidak hukumnya tidak wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Tetapi bila suatu tempat tersebut yang perempuan mencakupi ada 2 saf ataupun 3 saf, kemudian ada imamnya khusus perempuan, ada khatibnya, itu sunat hukumnya. Itu boleh saja, boleh tidak, boleh melakukan. Kalau yang perempuan, kalau suatu tempat, kalau daerah kami musala namanya dayak, itu khusus perempuan. Imamnya perempuan, khatibnya juga perempuan, jamaahnya semua perempuan, harus banyak, harus mencapai 40 orang juga yang ahli Jumat. Itu hukumnya sunat, tidak wajib. Kalau kami yang laki-laki ini yang wajib, artinya jika kami melakukan, kami mendapat pahala, dan jika kami tinggalkan, tentunya kami berdosa. Kemudian yang kedua yang tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat dalam hadis ini, yaitu wasabiyun. Baca ketek di bahasa Jawa. Baca ketek, anak kecil yang belum sampai umur 15 tahun ataupun dia belum ihtilam, itu dikatakan sabi. Dia ada
kepada suami, karena memaid di bawah suami. Suami ini tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat. Kemudian yang keempat yang tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat dalam hadis ini yaitu maridun, orang sakit, baik itu sakit jasmaninya ataupun sakit rohaninya alias gila. Kalau sakit jasmani seperti DN sekarang yang lagi gerak, DN, darah mamek. Jika sudah parah kali, itu tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat ataupun syasyat. Tidak ada orang yang mengantar ke masjid. Dia tidak bisa jalan, hidup sendirian di dalam rumah. Tidak ada penduduk yang mau mengantar dia ke masjid. Itu dikatakan itu ada ada kehilangan hukum kepada dia, karena dia maridun golongan orang sakit ataupun sakit rohani seperti kita sudah hilang akal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mau hari Jumat, hari Rabu hilang akal, itu tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat. Kira-kira sampai di sini paham para jemaah sekalian? Kemudian wajib, kembali kepada poin tadi, wajib Jumat lagi yaitu kepada orang yang zukuratu, yaitu laki-laki. Zukurah artinya laki-laki. Laki-laki ini wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Maka syarat yang pertama dia Islam, kemudian yang kedua dia sudah balik, kemudian yang ketiga dia berakal, kemudian yang keempat dia merdeka, kemudian yang kelima dia laki-laki. Ini wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Sudah dihukumkan wajib kepada dia masyarakat. Maka jika kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian, khususnya laki-laki, kita berdosa. Karena Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jumat kita temukan hanya seminggu sekali. Jumat ini hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat Nabi selain Nabi Muhammad, tidak ada Jumat. Tidak ada ibadah pada hari Jumat. Karena umat Nabi Musa ibadahnya hari Sabtu, berbeda dengan kita. Ini kalau sekarang kalau ada yang beribadah hari Sabtu seperti hari Jumat, ini mungkin keturunan umat Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Musa. Umat Nabi Musa ibadahnya khusus hari Sabtu. Apa? Di dalam kitab Syai'ibah dikatakan umat Nabi Musa kalau hari Sabtu dilarang pergi ke laut, sama dengan kita. Kalau hari Jumat kalau di daerah pesisir dilarang pergi ke laut untuk cari nafkah, nelayan. Kalau pada masa Nabi Musa umat mereka tidak ke laut, bukan ke laut, tetapi kalau bahasa kita, kalau bahasa Aceh menun, kalau bahasa Indonesia apa? Kolam, kalau bahasa Aceh menun. Pada masa Nabi Musa tidak ada nelayan, yang ada hanya sungai ini. Mereka bukan nelayan, mereka membuat kolam di samping sungai-sungai ini. Itu perbedaannya. Jadi nuhun itu orang yang terkena ikat memang itu keturunan Nabi Musa alaihissalam. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenam wassahat, yaitu sehat, yaitu lawan daripada sakit. Sakit tidak wajib Jumat, tetapi bila sehat itu wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Sehat di sini kalau pening, kan kita ada pening, muam, bahasa Aceh muam sesekali. Itu wajib, itu tidak dikatakan sakit. Kenapa? Karena masih ada paramek, masih ada bodrek, panadol ekstra, minum itu insyaallah sehat. Ini sakit memang yang tidak mungkin untuk ke masjid. Memang sakit parah. Kadang-kadang hari dikira siang, kadang-kadang malam dikira petang. Itu baru tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat. Kita tidur aja dikatakan sakit. Ini bagi ibu suami-suaminya yang asyik tidur jam 11 tidur, jam 12 bangun, boleh ya. Kalau ini jam 10
10 tidur, jam 4 sore bangun. Itu tidak sakit sama nyabu. Coba disebi ataupun diserap pakai air, dan air panas nanti bisa ke mahkamah syariah. Seminggu selama ya, orang sehat memang wajib Jumat kalau memang sakit yang benar-benar parah. Memang sakit ya. Kalau dia jalan tidak mungkin lah. Kalau ada orang yang mengantar dan dia mampu di masjid, itu tetap wajib berjumat. Kemudian syarat yang ketujuh, yang terakhir, yaitu wal istiyatan, yaitu kalau bahasa kita berkena air, menetap di daerah tersebut. Memang kampungnya seperti kita di Kota Baru, memang tempat lahirnya, dia menetap di sini sudah lama kali. Itu sudah dikatakan istighfar, sudah dikatakan dengan tanah airnya. Jadi mafhum qalahnya tidak wajib Jumat kepada orang yang musafir. Kalau ukuran musafir, kalau dari Labuhan Haji sampai ke penghabisan Gunung Kran sekitar 90 kilo ataupun 89 kilo, itu ada 3 pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan 88 kilo atau berapa komanya, kemudian ada yang mengatakan 89 kilo, dan ada yang mengatakan 90 km. Itu sudah dikatakan kita termasuk golongan orang musafir. Kemudian tidak wajib Jumat lewat daripada tanah air tersebut, yaitu orang yang mukim. Orang yang mukim ini yang pergi ke suatu tempat hanya 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari. Seperti saya asli Bukit, tinggal di Bukit, pergi ke Samarinda. Saya menetap di sini cuma hari Kamis dan Jumat. Hari Jumat itu saya tidak wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Tetapi apabila saya sudah sampai, sudah lewat dari 3 hari, sudah seminggu saya di Samarinda, itu sudah wajib melakukan ibadah salat Jumat bagi saya. Karena saya dikatakan mukim. Orang mukim yang menetap di suatu tempat, yang pergi ke suatu tempat hanya 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Kira-kira para jemaah sekalian paham sampai di sini? Dalam sebuah hadis yang mengatakan, mana dalil yang mengatakan mukim atau musafir tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat? Hadisnya, la jum'ata, kata Rasulullah, la jum'ata ala musafir. Tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat ala musafir, kepada orang ke atas orang-orang musafir ataupun orang-orang mukim. Inilah dalil yang mengatakan bahwasanya mukim dan musafir itu tidak wajib melakukan ibadah salat Jumat. Apabila hari dia sudah lewat 3 hari, 4 hari dia tinggal di sini, 5 hari, 6 hari, 7 hari, itu sudah wajib melakukan ibadah salat Jumat. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pasal berikutnya, 1 pasal 2 pasal lagi, jika ada bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Ikut masalah sholat Jumat, kebetulan silaturahmi kami ikut, anda ikut. Nah, Pak Jumat jangan berpikiran itu cuma untuk bapak-bapaknya. Ibu-ibu perlu juga tahu tentang masalah sholat Jumat. Mungkin ada anaknya rumah, ada suami rumah, nah mungkin bisa diingatkan kalau perlu ibu tetap sholat Jumat. Nah dengan demikian cuma untuk bapak-bapak saja. Nah begitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum dilanjut ke pasal yang berikutnya. Silakan seputaran sholat Jumat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi? Wasyara'u fi'liha salasatu. Dan syarat melakukan Jumat itu ada 3
syarat. Kalau yang tadi syarat baru dikatakan seseorang itu wajib Jumat. Kalau yang sekarang syarat itu melakukannya Jumat. Syarat yang pertama itu bahwa adalah baladu biswan atau qaryatan. Tempatnya itu di kota ataupun di pedesaan ataupun pemukiman karya itu. Syarat yang pertama yaitu tempatnya di kota ataupun di pemukiman pedesaan. Syarat itu melakukannya Jumat. Umpamanya seperti kita di pemukiman Pantai Luas, Kecamatan Samadua. Pemukiman Pantai Luas, kita tinggal di pemukiman ini, itu sudah ada satu syarat bagi kita untuk melakukan ibadah salat Jumat. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakuna adadu arba'ina min ahli Jumat. Itu adalah jumlahnya penduduknya ataupun masyarakatnya di suatu tempat tadi. Umpama kita di pemukiman Pantai Luas ini ada arba'ina dengan jumlah 40 orang. Yang mana 40 orang tersebut min ahli Jumat, daripada ahli Jumat. Masuk ahli Jumat di sini yang pertama, dia memang asli pemukimannya di Pantai Luas. Dia tidak mungkin tidak musafir, bukan mereka. Artinya kalau dia semando itu lain lagi. Itu sudah lama dia tinggal sini, itu bukan mungkin saja. Kan ada nikah 3 hari kemudian cerai. Kalau semando beda. Orang dalam yang bertempat di suatu mungkin seperti kita di Pantai Luas, jumlah penduduknya umpamanya ada 40 itu memang semuanya asli sini, artinya sudah lama tinggal sini, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun. Itu kita sudah ada 2 syarat untuk melakukan ibadah salat Jumat. Kemudian semua 40 orang ini orang sehat. Jangan 40 orang ini 5 sakit, tidak wajib ke masjid, tidak sampai 40. Maka tidak wajib itu untuk melakukan ibadah salat Jumat. Kemudian syarat untuk melakukan ibadah salat Jumat yang ketiga, wa ayyakuna waqtu baqiyan. Itu bahwa adalah waktunya untuk melakukan ibadah salat Jumat. Baqiyan itu waktu yang ketiga, masih ada waktu. Kita tinggal di pemukiman Pantai Luas. Penduduknya, masyarakatnya jumlahnya pas 40 orang. Semua 40 orang asli sini, sudah lama tinggal sini, bukan musafir, bukan mukim. Semua sehat, semua beragama Islam, laki-laki 40 orang itu sampai 40 orang laki-lakinya. Kemudian ada waktu, masih ada waktu Jumat. Kekal waktunya, belum habis waktu Jumat. Itu wajib kita untuk melakukan ibadah salat Jumat. 40 orang ini tidak mesti 40 orang makmum satu imam dengan jumlah satu, tidak mesti begitu. Karena di dalam kitab Ta'alatul Talibin dikatakan makmumnya saja 39 orang, ada imam satu, 40 jumlah sebanyak itu sudah wajib melakukan ibadah salat Jumat. Tidak mesti makmumnya 40. Semua dihitung mulai dari imam makmumnya berjumlah 40. Itu sudah wajib untuk melakukan ibadah salat Jumat. Tidak disyaratkan, belum mesti makmumnya 40. Tidak mesti. Makmumnya saja 39 orang, ada imam satu, dijumlahkan menjadi makmum. Itu sudah dikatakan arba'in yang ahli Jumat. Kira-kira sampai di sini paham? Kemudian fa'in kharaja waktu, maka jika keluar oleh waktu apa? Oleh waktu berjumat. Allah dibagi syuruk ataupun ketiadaan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tadi. Bagaimana? Sulliyat buhran. Niscaya salatlah akan sembahyang zuhur, salat zuhur. Telah lewat waktunya. Sudah habis waktu Jumat. Kemudian kita tidak ada syaratnya 40 orang, tidak ada 40 orang, 2 sakit tetapi tetap ke masjid. Ada 40 orang, 3 sakit umpamanya. Kemudian ada dalam 40 orang itu ada semungkinlah, tetapi jumlahnya 40 juga, tetapi bukan 40 orang yang di daerah situ semua. Ada mungkin 2 orang, ada orang sakit. Itu
tidak ada syarat, artinya tidak lengkap syaratnya, tidak sempurna syaratnya. Kalau tidak sempurna syarat, maka untuk menempelkan syarat yang telah gugur tersebut sunniyat mutlak. Misalnya sembahyang akan sembahyang duhur, maka setelah kita melakukan ibadah sholat Jumat jangan pulang dulu, karena tidak ada syarat yang di atas tadi. Ikutilah langsung dengan berjamaah sembahyang duhur di Masjid Jami' Al-Munawwarah. Ada sembahyang duhur setelah Jumat berjamaah. Ya. Nanti dalam berjamaah mungkin syarat-syaratnya tidak lengkap, Bapak itu boleh untuk menempelkannya sunniyat duhur melakukan ibadah salat Jumat, ibadah salat sembahyang duhur. Rasanya pun kalau kita, ini maaf bukan itu ya, kalau kita memang lengkap syaratnya, tidak wajib untuk melakukan mengikuti sembahyang duhur berjamaah, kan? Boleh kita pulangkan. Alangkah indahnya kita langsung melakukan ibadah sembahyang duhur berjamaah, karena ada nanti dari makmum. Ini maaf, kita hanya melakukan ibadah salat setahun hanya 2 kali. Yang pertama sembahyang Jumat, yang kedua sembahyang hari raya. Ada itu? Ada. Maka dengan kita mengikuti sembahyang Jumat langsung berjamaah, kita ikuti terus berjamaahnya. Karena nanti ada makmum yang sudah pulang ke rumah itu tidak lagi sembahyang. Bisa saya katakan, bisa saya buktikan. Karena kenapa? Pulang jam 1:30 mama. Biasanya kan kurangnya bahasa itu. Pulang jam 1:30, pulang ke rumah, ganti baju, pergi ke kamar mandi, makan, sudah jam 2, sudah masuk jam kerja jam 2. Para kantor pergi jam 2, bergunung kita, sembahyang duhur mana? Sembahyang duhur mana? Tidak dilakukan, maka marilah kita lakukan ibadah sembahyang duhur berjamaah terus. Nanti kalau kita pulang ke rumah tinggal makan, terus pulang balik kerja, gitu. Sampai di sini kira-kira para jemaah sekalian paham? Ada yang bertanya? Ini sudah sampai di sini. Sudah habis satu pembahasan. Kemudian bagian yang ketiga, wa fara'idul salasatu asya'. Fardu Jumat itu ada 3. Yang pertama kali di awal kita membicarakan tentang seseorang wajib untuk melakukan Jumat. Kemudian yang kedua syarat untuk melakukan Jumat. Kemudian yang ketiga ini adalah fardu untuk melakukan Jumat. Fardu di dalam Jumat. Nah, itu. Yang pertama khutbatani yaqumu fihi ma wa yajlisu bainahuma. Yang pertama ada 2 khutbah, yang mana 2 khutbah tersebut sifatnya orang yang berkhutbah yaqumu fihi ma, berdiri di antara keduanya. 2 khutbah, rukun yang pertama dia berdiri, rukun yang kedua dia berdiri. Kemudian wa yajlisu bainahuma, dan duduk bainahuma di antara 2 khutbah. Antara rukun khutbah 1 dan rukun khutbah 2, di antaranya itu dia duduk membacakan doa. Bagi simpatik disunahkan untuk membacakan surat Al-Ikhlas. Bagi kita makmum yang mendengarkan khutbah tersebut disunahkan untuk membacakan doa sejak zakat. Mereka katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi kita makmum orang yang mendengar khutbah itu disunahkan membaca doa itu. Bagi simpatik disunahkan membacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yusalla raka'ataini fi jamaah. Wa an yusalla raka'ataini fi jamaah. Dan bahwa sembahyang kita fi raka'ataini akan 2 rakaat fi jamaah. Artinya ini sembahyang Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Inilah yang dimaksud. Sembahyang kita 2 rakaat di jamaah, dalam jamaah. Karena jamaah pada hari Jumat itu merupakan suatu rukun. Kalau berjumat tidak berjamaah tidak sah Jumatnya. Maka kita harus memerlukan 40 orang dari ahli Jumat tadi. Nah, jadi begitu kaitannya. Kegunaan 40 orang tersebut begitu. Karena jamaah pada hari Jumat itu merupakan syaratnya, rukunnya harus ada
Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sebelum dilanjutkan pada sunnah-sunnah sholat Jumat. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Jadi sedangkan makmum atau berbaju kan berbicara menolehkan kepala ke belakang, itu pada jemaat pada hari itu tidak sah. Apakah betul atau tidak? Pertanyaannya, apabila kaki sebagai ke atas mimbar, ada jamaah menoleh ke belakang dan berbicara-bicara, apakah sah sholatnya atau tidak? Jadi terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Jadi Bapak bertanya, bagaimana dia bertanya? Tidak, apakah sah khatib sudah naik ke mimbar, makmum berbicara mulai ke belakang, itu ya. Maka jawabannya itu bertanya, maka jawabannya, kalau khatib masih memberi nasihat, belum masuk ke dalam rukun yang pertama ataupun rukun yang kedua, apabila kita berbicara itu tidak mengapa. Oh, kalau sudah rukun nanti akan ada dijelaskan. Itu tidak sah. Karena apabila seorang khatib sudah membaca rukun, kita makmum tidak boleh berbicara, tidak boleh keluar masuk, kecuali memang halangan sekali. Itu sama seperti kita di dalam sembahyang sebenarnya itu. Tetapi di daerah lain, mohon maaf bukan di sini, di sana. Saya sedang membacakan rukun, ini pengalaman pribadi. Saya sedang melakukan membacakan rukun, jamaahnya keluar masuk. Setelah berjemaah saya katakan, kami ada majelis juga, disitulah saya katakan, rupanya mereka tidak ada majelis dalam desa. Inilah yang saya katakan. Kita ada majelis ini, maka hadirlah, maka kita dapat ilmu. Rupanya di desa itu tidak ada majelis. Itulah yang pertama ketika saya adakan khutbah. Itulah yang pertama. Itu pertanyaannya. Maka jawaban Bapak tadi, apabila khatib masih memberi nasihat itu tidak mengapa. Kalau khatib sudah membaca rukun, sudah masuk ke puji atau selawat, wasiat, ayat dan doa, itu bagi kita makmum janganlah berbicara. Mari kita dengar. Kalau mungkin nanti khatib salah membaca rukunnya, kita makmum yang mendengar bisa memperbaikinya, bisa mengingatkannya. Maka itu kegunaan kita untuk mendengar. Seperti membaca rukun kita tidak boleh berbicara, itulah kegunaan sebenarnya. Karena kalau tidak sah rukun Jumat, Bapak Jumat itu bukan tidak sah, tidak ada nilai pahala sama sekali. Itu. Terima kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak dilanjutkan. Lanjutkan saja sedikit lagi sunnah-sunnah Jumat. Wahayatuha al-ta'am al-ghusl. Sunat pada hari Jumat itu ada 4 perkara. Yang pertama al-ghusl. Yang pertama mandi sebelum pergi ke masjid untuk melakukan ibadah salat Jumat. Itu niatnya kalau bahasa Indonesia, sengaja saya mandi pada hari Jumat sunat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi pada hari Jumat merupakan salah satu mandi sunat yang terbaik dan yang pernah ada. Itu sudah dikatakan, itu telah diakui oleh Al-Faruq yang bergelar Al-Faruq siapa? Sahabat Nabi yang bergelar Al-Faruq siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, mandi sebelum hari Jumat, sebelum pergi ke masjid untuk melakukan ibadah salat Jumat, itu merupakan mandi sunat yang terbaik dan yang pernah ada. Itu sudah dikatakan Sayyidina Umar dalam kitab Al-Maraqib jilid 4. Itu juga perempuannya. Kalau yang tadi seperti yang kita katakan tadi, memang di musola itu ada perempuan sampai 40 orang, itu juga
sunat mandi. Ya, jadi mandi sunat pada hari Jumat ini umum, bukan khusus pada laki-laki. Kemudian yang kedua, sunat pada hari Jumat wa tamdhiful jasad, membersihkan tubuh. Kalau bahasa Aceh kanan, bahasa Jawa kanan, kotoran, gadi. Membersihkan. Memang kalau kita nggak buka hari Jumat itu memang kita bersihkan kan? Tapi hari Jumat membersihkan itu ada pahalanya. Nah, tapi hukumnya hukum sunat, ada pahala sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali usul siap yang kedua, memakai pakaian yang berwarna putih, peci putih, baju putih, sarung putih, sandal bebas, boleh sandal berdoni ataupun bilalu, ataupun sandal swalu yang hitam putih, sandalnya katakan. Tetapi yang kita bawa masuk ke masjid, selain seragam, selain tikar ini, peci kita, baju kita, kalau ada kaki kita, dan sarung kita itu berwarna putih semua, itu hukumnya sunat. Dan kita yang memakai tersebut ada pahala sunat, mendapat pahala sunat insyaallah. Kemudian yang keempatnya wa afdal dhufur, memotong kuku pada hari Jumat. Ini umum ya, kira-kira perempuan. Memotong kuku pada hari Jumat itu hukumnya sunat. Kalau perempuan, kalau masalah haid mungkin lagi ya, ini khusus yang dikatakan pada hari Jumat saja. Itu potong kuku pada hari Jumat sunat. Kemudian yang terakhir waktu itu memakai wangi-wangian, berwangi-wangi pada hari Jumat untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Yang pertama kita mandi dulu, kemudian membersihkan tubuh kita, memakai pakaian warna putih, kemudian kita memotong kuku, kemudian kita memakai wangi-wangian. Semuanya itu hukumnya sunat pada hari Jumat. Dan kita yang melakukannya mendapatkan pahala sunat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai wangi-wangian bebas, wangi-wangian yang kita mau, malaikat subuh ataupun malaikat pagi, kan? Hanya kita wanginya itu terserah kita. Kira-kira ada pertanyaan? Wa yustahabbu insatu fil hadil khutbah, dan disunahkan diam fil hadil khutbah pada ketika khutbah. Hampir sama dengan yang apa? Wa yustahabbu dianjurkan ataupun disunahkan diam pada ketika berkhutbah. Khutbah di sini maksudnya ketika nasihat, bukan ketika membaca rukun. Kalau ketika membaca rukun diam kita itu hukumnya wajib diam kita. Tapi ketika nasihat itu hukumnya sunat bagi kita ngomong untuk diam. Kalau kita diam ketika imam ataupun ketika khatib memberikan nasihat, kita kemudian itu kita mendapatkan pahala sunat. Kalau ketika rukun itu hukumnya wajib. Itu anak-anak kalau melakukan makmum, kalau mau bicara tapi anak-anak nanti sudah pasti beragam bahkan Melayu jangan tidak tepat. Nak pada yang bangga aku kasar sudah ada anak tapi macam tepat dengan kata orang bulan apa Apakah sah dari Bapak tadi? Apakah sah ada anak kecil bersendang gurau ya? Bersendang gurau tidak itu memang. Kalau anak kecil itu memang sabi di dalam masjid apa di luar? Sabi. Kalau sedang khatib berberi nasihat, kita dari samping anak kecil itu kita tegur. Tegur jangan kasar. Ini yang salah kita. Kebanyakan penghulu di daerah lain. Jikalau ada anak kecil yang bersedang gurau di dalam masjid diberi
Saya berani mengatakan salah. Itu salah. Kalau anak kecil yang bersedekah di dalam masjid, kita bentak-bentak, kita marah-marahi, itu salah kita sebagai orang tua, sebagai penghulu. Biasa penghulu itu yang marah-marah. Ini Pak. Oh, lapor ke masjid. Lapor kan. Apa pernah menegur? Tapi belum punya syarat dua. Mau katakan, sudah. Tapi dia sudah diam juga. Dia nampak. Kalau dia memang sudah parah ataupun sudah merusak bagian masjid, sudah merusak bagian masjid, sudah diserang-serang, itu bolehlah. Hei, duduk. Pakai ini, buat aja. Itu bolehlah. Karena merusak kebenaran. Kalau baru dia lari, baru dia berbicara, baiknya, anak muda, gajahnya, jangan kita sebagai orang tua jangan. Kalau dia marah, saya yakin karena ada hadis mengatakan anak kecil di dalam masjid itu sama seperti mereka. Anak kecil mau ke masjid, kalau dia kasihkan orang, tidak orang tua kita wajib ke masjid, tidak ke masjid. Ini yang sudah. Itu Pak. Terima kasih banyak. Waman nafala wal imamu yaqulu shalla rak'atayn khafifatayn tsumma yajlisu. Dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan imam yang berkhutbah bersama dengan imam, niscaya salat 2 rakaat khafifatayn yang ringan keduanya tersebut, tsumma yajlisu, kemudian baru duduk. Artinya kita yang datang ke masjid ataupun imam yang datang ke masjid, sebelum kita duduk kita sholat 2 rakaat dulu. Boleh kita niat qada pada sembahyang pada ketika itu. Tidak mesti dengan keduanya. Boleh kita qada. Paham? Maksud saya? Paham? Saya pergi ke masjid. Dikatakan di sini harusnya sholat 2 rakaat yang dengan keduanya, kemudian baru duduk. Tetapi saya niatkan qada pada ketika itu. Itu boleh juga. Karena kita mungkin ada yang kita selain subuh tadi karena bergadang malam main shift yang mudah literal main shift sampai pagi tinggal selain subuh tidak cuma pada dulu yang subuh tadi pada ketika yang dikatakan di sini salat 2 rakaat. Kemudian ataupun kita berniat salat 2 rakaat itu sebagai tahiyatul masjid itu juga boleh, ataupun sunat Jumat juga boleh, ataupun sunat khutbah itu juga boleh. Kemudian semua yang diisi, kemudian baru kita duduk. Ada pertanyaan, jikalau terlanjur duduk, bagaimana? Baru datang, lupa lagi, datang, terus duduk, terlanjur duduk. Kalau kita bangun untuk bangga dalam sholat Jumat itu, dan lagi bangun, cukup dengan mengatakan astagfirullah 3 kali. Nah, itu berkata hadis Abu Naim. Nah, kalau terlanjur, jangan dilanjurkan. Kalau terlanjur, memang lupa dengan dilupakan. Nah, kalau terlanjur dan masuk, datang ke masjid dan masuk, duduk terus, lanjut duduk maksudnya. Sudah lupa kita duduk melakukan sembahyang sunat 2 rakaat ataupun sembahyang tahiyatul masjid ataupun sunat mutlak. Lanjut duduk kita, itu cukup menempelkan atau menggantikannya dengan astagfirullah 3 kali. Para jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, boleh untuk ditanyakan, sama-sama kita jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan silakan. Ini sudah di akhir. Ke depan dan dilanjutkan dengan fasal sholatul idain, sholat 2 hari raya. Nah, ini insyaallah dari sahabat Rasulullah, jika bapak-bapak ibu punya keinginan ada di musola atau di balai-balai kampungnya, insyaallah dari sahabat Rasulullah ini keliling ke musola-musola dan balai pengajian di sekitaran tempat sahabat. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan tentang sholat 2 hari raya. Nah,
Ini hari ini tentang pasal sholat Jumat. Jika ada masih pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri pengajian ini. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, maka pengajian ini juga kita akhiri. Sebelum kita juga mungkin kalau ada pertanyaan di luar pasal Jumat, berdasarkan untuk ada guru kita di sini Tukusabullah. Kalau ada pertanyaan di luar pasal Jumat juga dipersilakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan. Tentang hadis talatul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi artinya tuntut ilmu itu hukumnya fardu. Artinya di sini adalah fardu ain atas setiap Islam laki-laki dan setiap Islam perempuan. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu fiqh seperti yang kita pelajari. Ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut itu ada dikatakan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, di dalam kitab Fathul Bari ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis tersebut ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu tauhid, tasawuf, dan ilmu fiqh. Nah, itu. Hukumnya kita menuntut ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fiqh itu hukumnya wajib pribadi kita, bukan fardu kifayah. Karena fardu kifayah si A yang menuntut, si B sampai si Z itu terlepas dari dosa. Karena fardu in si A itu wajib, si B wajib, si C wajib, si D wajib, sampai Z wajib kita, manusia kita, berdiri kita. Fardu in itu perbedaan fardu in dan fardu kifayah. Karena fardu kifayah dalam satu dosa itu ada yang melakukannya, maka yang lain terlepas daripada dosa. Karena fardu in bersama kita dosa. Kita tidak melakukan, kita yang berdosa. Ini tidak melakukan, ini berdosa. Maksudnya kapan dosa tersebut? Itu juga merupakan suatu pertanyaan, saya tambah terus. Kapan dosa itu dicatat oleh Allah ketika kita tidak menuntut ilmu? Dosa dicatat oleh Allah ketika beribadah. Kita sholat, kita tidak ada ilmu fiqh. Kita sholat, kita berdosa itu sholatnya. Sholatnya kita berdosa. Orang lain beribadah mendapat pahala karena dia melakukan ibadah tersebut dengan ilmu. Kita melakukan ibadah tanpa ilmu, kita mendapat dosa bukan mendapat pahala. Nauzubillah. Inilah maka ada kaitannya dengan hadirnya majelis MNR ini. Patutnya kita bersyukur. Kita masih ada waktu, masih ada kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesehatan serta umur panjang. Ikutilah selalu majelis ini. Ajaklah selalu kawan-kawan untuk mengikuti majelis Muhammad Rasulullah ini. Gunanya adalah untuk kita. Kita tidak ada ilmu rugi sekali. Itu ilmu akhirat, ilmu ibadah kita untuk kita berkati ilmu akhirat. Sedangkan ilmu dunia aja kita tidak ada, kita rugikan. Kita tidak sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, rugi. Apalagi ilmu akhirat kita tidak ada, ilmu agama kita ada sama sekali. Salat tidak tahu bagaimana syarat salat, namun tidak. Itu salat kita sayangkan. Jadi dalam hadis tersebut, dari masuk ilmu tersebut adalah ilmu yang kita wajib kita tuntut adalah ilmu fiqh, tauhid, dan ilmu tasawuf. Begitu Bapak.
Oke, terima kasih. Mungkin cukup pengajian hari ini karena waktu zuhur bola akan masuk. Sedikit menambahkan buat ibu-ibu, bapak yang punya anak di rumah itu disunahkan memang diajak untuk ke masjid biar mereka dari kecil melihat sholat, melihat bagaimana berjamaah, mendengarkan doa-doa. Namun ini juga bagi kita sekalian rumah ibu-ibu diingatkan anak-anaknya supaya tidak ribut. Nah, dikisahkan juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika Rasulullah sholat sunnah di rumah, bahkan Sayyidina Hasan dan sampai naik ke pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah cuma bergeser sedikit. Nah, intinya biar anak-anak ini jangan dimarahi, tapi diperkenankan dengan sholat. Adapun ketika mereka ini tugas ibu pula mengingatkannya atau membantu madrasah pula, jadi mendidik anak-anaknya sehingga tidak mengganggu orang sholat. Nah, begitu. Terkait ini kita kenal dimaafkan apabila kita belum tahu. Contoh hadirin majelis sahabat Rasulullah ini, kita belajar kita makan takbir dari awal. Hari ini masih sampai ke sholat fasa sholat Jumat. Adapun fasa-fasa yang di depannya ini yang dulu kita ketahui, kita dimaafkan karena kita dalam keadaan menuntut ilmu karena pengetahuan depannya. Contoh ada seorang anak mengisahkan dia baru sampai ke tempat mengaji, baru diajarkan oleh gurunya tentang Quran, orang tuanya yang pada kubur ikut mendapatkan keringanan karena sudah mengantarkan anaknya ke tempat mengaji walaupun belum tahu ilmunya. Di sini ada orang yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu. Seseorang yang menuntut dalam keadaan menuntut ilmu, ketika waktunya belum sampai, masih di awal, hal-hal yang salah yang belum dia kerjakan, maka itu dimaafkan karena menuntut ilmu itu wajib. Berbeda orang yang tidak menuntut ilmu, mengulang dalam kesalahan. Kalau orang menuntut ilmu belum salah, waktunya belum sampai, maka dia dimaafkan karena sedang berproses menuntut ilmu. Nah, inilah keperluannya hati kita bersihnya. Kata Rasulullah tadi, barang siapa yang hadir ke ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Mungkin cukup sekian. Kami mohon maaf pada bapak-bapak ibu apabila ada kesalahan. Ini kami jumpa di sini niatnya bersilaturahmi, bukan untuk menghubungi apa yang dari bapak ibu untuk bisa kami ambil pelajaran, kami ambil. Kita bertukar-tukar pengalaman dulu. Kami yang ada di sini bukan karena kami lebih berilmu, tidak, karena ini cuma ingin berbagi kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami semua majelis ulama Rasulullah, pengurus panitia, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد